Film dimulai dengan sebuah layang-layang yang terbang bebas di atas kota yang ramai, melayang kemanapun angin membawanya. Di kota ini, tinggal seorang gadis kecil berusia 8 tahun bernama Soan. Meski masih sangat muda, ia merupakan anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Setiap hari, ia berjalan ke sekolah bersama sahabatnya Yongsuk. Suatu pagi, Soan meminta ibunya untuk mengikat rambutnya saat ia bersiap ke sekolah. Namun, sang ibu sangat sibuk dengan pekerjaan dan urusan rumah tangga, sehingga tidak sempat membantunya. Ayah Soan yang melihat hal itu, kemudian mengambil inisiatif untuk mengikat rambut Soan. Setelah siap berangkat, hujan mulai turun. Ibunya menawarkan untuk mengantarnya ke sekolah, tetapi Soan tahu betapa sibuknya sang ibu, sehingga ia menolak dan berkata bahwa ia bisa berlari dan sampai di sekolah dalam 3 menit. Ibunya mengingatkan agar Soan mengambil jalan utama karena lebih aman. Soan pun berangkat ke sekolah, tetapi teman-temannya sudah lebih dulu sampai. Saat ia berjalan sendirian menuju sekolah, seorang pria mengamatinya dari kejauhan. Pada adegan berikutnya, layang-layang yang sebelumnya terbang bebas kini tergeletak di jalan yang basah. Pria itu mengambil layang-layang tersebut dan mendekati Soan. Ia memuji payung Soan yang menurutnya sangat indah dan bertanya apakah ia boleh berbagi payung dengannya. Soan dengan sopan menolak karena ia sudah terlambat ke sekolah. Ia menoleh ke belakang dan melihat bahwa sekolah hanya berjarak sedikit lagi. Namun, hujan deras membuat area di sekitar sekolah terlihat sepi dan kosong. Tiba-tiba, kekacauan terjadi. Payung Soan hancur. Tas, sepatu, dan barang-barangnya berserakan di sebuah tempat yang sunyi. Soan tergeletak di sana, terluka parah dan gemetar. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menggunakan ponselnya untuk meminta bantuan. Beberapa saat kemudian, ambulans datang dan membawanya ke rumah sakit. Ketika ibu Soan tiba di rumah sakit, ia langsung jatuh tersungkur sambil menangis melihat kondisi putrinya. Tubuh Soan dipenuhi luka, menjadi bukti kekejaman yang ia alami. Pria itu tidak hanya memperkosanya, tetapi juga memukulinya hingga hampir mati. Namun secara ajaib, Soan masih bertahan hidup. Dokter memberitahu orang tuanya bahwa operasi harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa Soan. Setelah operasi, dokter menjelaskan tingkat kerusakan yang dialami Soan. Untuk mempertahankan hidupnya, sebagian besar usus dan anus Soan harus diangkat dan digantikan dengan anus buatan. Ia juga dipasangi kantong ostomi yang akan mengatur pembuangan kotoran tubuhnya. Dokter menyampaikan kabar memilukan bahwa Soan harus hidup dengan kondisi ini seumur hidupnya. Beban tragedi ini menghantam kedua orang tuanya, membuat mereka harus menghadapi duka mendalam dan perjalanan panjang yang menyakitkan ke depan. Saat Soan akhirnya sadar, ayahnya segera bergegas ke sisinya. Soan menatapnya dan bertanya apakah ayahnya tidak masuk kerja hari itu. Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah diliputi rasa bersalah karena merasa telah gagal melindungi putrinya. Dengan suara lemah, Soan meminta ayahnya untuk menangkap pria yang telah menyakitinya, sambil menyebutkan bahwa pria itu mengenakan celana dengan banyak saku. Ayahnya menyuruhnya untuk beristirahat, tetapi Soan bersikeras mengatakan bahwa ia sangat mengantuk. Ia takut jika tertidur, ia akan melupakan semua yang telah terjadi. Dalam hatinya, Soan sangat ingin pria itu tertangkap, apapun resikonya. Tak lama kemudian, ia tertidur. Sang ayah yang berjuang menahan emosinya perlahan keluar dari kamar sambil menahan nangis. Di luar kamar Soan, orang tuanya diberitahu bahwa polisi telah mengidentifikasi pelaku yang menyiksa putri mereka. Ayah Soan segera pergi ke kantor polisi dengan harapan bisa segera menangkap pelaku. Namun polisi menjelaskan bahwa mereka belum memiliki bukti yang cukup untuk menangkap pria tersebut dan membutuhkan kesaksian langsung dari Soan. Ketika ayah Soan menyampaikan hal ini kepada istrinya, sang ibu menjadi sangat marah. Ia tidak ingin putrinya kembali mengingat trauma mengerikan itu. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara mereka. Keduanya sama-sama hancur secara emosional dan kesulitan menerima kenyataan pahit yang dialami anak mereka. Di tengah kekacauan itu,
Seorang polisi mendekati ayah Sowan dan menyarankan agar ia pulang untuk mengambil semua mainan Sowan dan membawanya ke rumah sakit. Ayah Sowan terkejut dengan permintaan tersebut. Polisi menjelaskan bahwa seorang psikiater wanita yang menangani Sowan memintanya demikian. Meski bingung, ayah Sowan bersedia melakukan apapun demi kesembuhan putrinya. Di rumah, ia menemukan mainan favorit Sowan bernama Kokong dan membawanya ke rumah sakit dengan penuh harapan. Di rumah sakit, psikiater tersebut datang untuk memulai terapi Sowan. Sang psikiater mulai dengan bermain bersama Sowan untuk membangun kepercayaan. Ia memberikan Kokong kepada Sowan yang akhirnya membuat wajah gadis kecil itu tersenyum. Perlahan, perilaku Sowan mulai kembali normal. Setelah Sowan merasa lebih nyaman, psikiater dengan lembut mulai mengajukan pertanyaan. Seluruh sesi direkam oleh polisi. Psikiater menunjukkan beberapa foto orang satu persatu. Saat Sowan melihat foto pria yang telah melukainya, ia langsung memejamkan mata. Psikiater memahami bahwa pria itulah pelakunya. Untuk memastikan, Sowan kemudian ditunjukkan beberapa foto kecil lainnya dan diminta menunjuk pelaku. Dengan tangan gemetar, Sowan perlahan mengangkat jarinya dan menunjuk monster yang telah menghancurkan hidupnya. Dengan identifikasi dari Sowan, polisi akhirnya memiliki bukti yang cukup untuk menangkap pelaku. Sebelum pergi, psikiater berbicara dengan ayah Sowan. Ia menjelaskan bahwa Sowan membutuhkan waktu dan dukungan penuh untuk pulih, baik secara fisik maupun mental, dan itu tidak mungkin tercapai tanpa peran keluarga. Ia memberikan kartu namanya dan mengatakan bahwa mereka bisa menghubunginya kapan saja. Namun, Ibu Sowan yang mendengar percakapan itu dikuasai amarah dan frustrasi, merebut kartu tersebut dan mengembalikannya, menolak bantuan apapun. Sementara itu, polisi berhasil menangkap pemerkosa tersebut, dan berita itu segera tersebar di media. Para wartawan membanjiri rumah sakit untuk meliput kasus ini. Saat ayah Sowan mengetahui hal tersebut, ia bergegas ke rumah sakit untuk melindungi putrinya dari sorotan media. Ia tahu bagaimana media akan membesar-besarkan tragedi ini, dan hal itu bisa semakin melukai Sowan. Ketika staf rumah sakit bersiap memindahkan Sowan ke kamar lain, para wartawan terus mengikuti. Menyadari situasi semakin tak terkendali, ayah Sowan menggendong putrinya di pundaknya dan membawanya ke kamar terpencil di lantai paling atas. Sowan diliputi ketakutan dan kecemasan. Dengan mata berkaca-kaca, ia bertanya kepada ayahnya apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah. Sang ayah meyakinkannya dengan lembut bahwa ia tidak bersalah. Saat ia mencoba menenangkan putrinya, kantong ostomi Sowan tiba-tiba bocor dan isinya tumpah ke tempat tidur. Ayahnya segera membersihkan dan menggantinya. Namun saat membuka pakaian Sowan untuk memperbaikinya, Sowan tiba-tiba mengalami serangan PTSD yang parah. Kenangan mengerikan itu kembali menghantam pikirannya dan membuatnya sangat gelisah. Awalnya ayahnya tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi saat ia menyadarinya, ia mundur dengan tubuh gemetar. Hatinya hancur berkeping-keping, menyadari bahwa luka batin putrinya jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Pada malam hari ketika ayah Sowan kembali ke kamarnya, Sowan dengan cepat menutupi tubuhnya dengan kain saat melihatnya. Reaksi itu membuat sang ayah tertegun. Dengan lembut, ia mengatakan bahwa ibunya sedang tidak sehat dan tidak bisa datang untuk sementara waktu. Ia juga memberitahu bahwa Sowan akan segera memiliki seorang adik laki-laki. Sowan tetap diam, tanpa merespons. Ayahnya menyadari bahwa kejadian pagi tadi membuat putrinya juga takut kepadanya. Hal itu menghancurkan hatinya, tetapi ia menahan rasa sakit itu dan dengan lembut berkata bahwa Sowan tidak perlu menyembunyikan wajahnya darinya. Tanpa menunggu jawaban, ia meninggalkan kamar dengan tenang. Tagihan rumah sakit terus menumpuk dan ayah Sowan kesulitan membayarnya. Dalam keputusasaan, ia menghubungi seorang teman dekat di tempat kerja. Temannya itu segera memberikan bantuan dan meyakinkannya agar tidak khawatir soal pekerjaan karena ia akan menangani semuanya sampai keadaan membaik. Beberapa hari kemudian, sidang pengadilan terhadap pria yang menyerang Sowan pun berlangsung. Pria itu membantah semua tuduhan dan mengaku bekerja di lokasi konstruksi sepanjang malam saat kejadian. Ia juga mengklaim setelah pulang ke rumah pada pagi hari, ia minum alkohol dan tertidur, sehingga tidak tahu apa-apa. Namun polisi mempresentasikan bukti kuat. Darah Sowan ditemukan di pakaian pelaku, dan sampel tanah dari TKP cocok dengan tanah di sepatunya.
Sebagai pembelaan, pria itu mengaku sepatunya pernah dicuri dan tiba-tiba muncul kembali di depan rumahnya sebelum ia ditangkap, serta menuduh polisi menjebaknya. Di ruang sidang, terdapat teman ayah Soan yang tak mampu menahan amarahnya. Ia melepas sepatunya sendiri, melemparkannya ke arah pelaku, dan berteriak bahwa ia seharusnya malu menyebut dirinya manusia. Kekacauan pun terjadi di ruang sidang. Di sisi lain, saat ayah Soan kembali ke rumah sakit, ia melihat beberapa orang mengenakan kostum kartun untuk menghibur Soan, dan putrinya terlihat sangat bahagia. Ternyata itu adalah istrinya, temannya, dan seorang perawat. Semuanya diatur oleh psikiater yang sebelumnya membantu Soan. Ibu Soan kembali menghubungi psikiater dan menyewa kostum tersebut. Ketika ayah Soan hendak membayar sewa kostum, pemilik kostum mengatakan biaya sewanya adalah $200 per hari. Ayah Soan tidak memiliki uang sebanyak itu dan meminta izin untuk membayar secara mencicil. Mengetahui kondisi ayah Soan, pemilik kostum itu tergerak dan meminjamkan salah satu kostum kokong secara gratis. Ayah Soan kemudian masuk ke kamar putrinya dengan mengenakan kostum kokong. Soan sangat gembira dan langsung memeluknya. Keesokan paginya, psikiater berbincang dengan Soan dan mengatakan bahwa liburan musim panas hampir berakhir dan sekolah akan segera dimulai. Ia bertanya, apakah Soan ingin kembali ke sekolah? Soan langsung menolak karena takut semua temannya tahu tentang kejadian yang dialaminya. Ia juga mengaku merasa bersalah karena orang tuanya tidak bisa bekerja dan terbebani biaya rumah sakit, meskipun sebenarnya ia sangat merindukan sekolah. 2 hari kemudian, Soan diperbolehkan pulang. Orang tuanya menjemputnya, tetapi Soan masih menghindari ayahnya. Dalam perjalanan, ayahnya memasang tirai di antara mereka agar Soan merasa lebih aman. Saat melewati lokasi kejadian, kondisi Soan kembali memburuk, sehingga ayahnya segera mempercepat mobil. Sesampainya di rumah, Soan langsung muntah. Namun kemudian, Soan dan ibunya melihat dinding toko mereka dipenuhi catatan penyemangat dari teman-teman Soan. Wajah Soan pun berseri-seri melihatnya. Keesokan paginya, sahabat Soan, Yong Suk, datang sambil menangis dan merasa bersalah karena tidak pergi ke sekolah bersama Soan hari itu. Ayah Soan menenangkannya dan mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Dukungan dari teman-temannya membuat kepercayaan diri Soan bangkit untuk kembali ke sekolah. Hari pertama ia pergi bersama bibinya. Namun ia merasa cemas dengan kantong ostominya dan takut jika teman-temannya bertanya. Saat ia mulai kewalahan, ayahnya muncul mengenakan kostum kokong, memberinya semangat. Sejak itu ayahnya terus mengantarkannya ke sekolah dengan kostum tersebut. Ayahnya juga berbicara kepada kepala sekolah, meminta agar Soan dijauhkan sementara dari guru-guru laki-laki demi kenyamanannya. Untuk makin meringankan kecemasan Soan, ayahnya membeli tas pinggang dan mengisinya dengan coklat. Dengan begitu, ketika teman-temannya bertanya tentang tas itu, Soan bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa isinya adalah permen. Ayah Soan melakukan segala cara agar putrinya tidak merasa malu atau berbeda. Keesokan hari, ketika Soan berjalan menuju sekolah, teman-temannya bertanya apa isi tas kecil di pinggangnya. Soan dengan percaya diri menjawab bahwa tas itu berisi coklat. Ia mengeluarkan beberapa dan membagikannya kepada teman-temannya sebelum melanjutkan perjalanan bersama Yong Suk. Sepanjang perjalanan, ayah Soan masih memakai kostum kokong, terus menghiburnya dan meyakinkan bahwa sahabatnya ada di sisinya. Namun tak lama, Soan mulai curiga bahwa ayahnya berada di dalam kostum itu. Ia mencoba berbicara dengan Kokong, tetapi kostum itu tidak merespons. Penasaran, Soan membawa Kokong ke toko ibunya dan bertanya apakah Kokong sebenarnya adalah ayahnya. Ibu Soan membuka topeng kostum itu, memperlihatkan ayahnya yang basah kuyup oleh keringat karena panasnya kostum. Melihat kondisi ayahnya, Soan mendekat dan dengan lembut mengusap keringat di wajah ayahnya. Di momen itu, jarak emosional antara Soan dan ayahnya perlahan mulai mencair, dan mereka kembali terhubung. Pada adegan berikutnya, seorang polisi memanggil ayah Soan untuk bertemu. Ia memberitahu bahwa kasus melawan pelaku pemerkosaan mulai melemah. Pelaku mengklaim bahwa ia tidak stabil secara fisik atau mental dan mengajukan petisi berdasarkan hal itu. Ini berarti Soan harus bersaksi di pengadilan. Ayah Soan tahu bahwa ini bukan jalan yang baik untuk putrinya. Dengan tidak ada pilihan lain,
Ia pergi ke penjara untuk menemui pelaku. Pria itu mengatakan bahwa ia tidak bersalah, mengklaim hanya binatang yang bisa melakukan hal seperti itu. Namun, di kalimat selanjutnya, ia menawarkan kompromi. Meski ia tak punya uang, ia berjanji akan membayar berapapun jumlah yang diminta setelah bebas. Dari perkataan itu, ayah Soan menyadari bahwa pria tersebut mengingat segalanya dan berbohong soal kondisinya. Pelaku kemudian mengancam, mengatakan bahwa ia akan segera keluar dan mungkin akan mengulangi perbuatannya. Ayah Soan dipenuhi amarah. Dalam ledakan emosi, ia memecahkan kaca ruang tahanan menggunakan kursi. Di adegan berikutnya, pengadilan kembali digelar. Pelaku dihadirkan, dan kali ini Soan juga dipanggil untuk bersaksi. Ia menunjuk pelaku dan mengidentifikasinya. Pengadilan menyatakan pelaku bersalah. Namun, meski kejahatannya sangat keji, ia hanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Putusan ini membuat semua orang marah. Ayah Soan dalam kemarahan maju hendak membunuh pelaku. Namun saat ia mendekat, Soan maju dan memegang ayahnya sambil memohon agar ia pulang. Ayahnya terharu, berhenti dan memeluk putrinya erat. Beberapa bulan kemudian, ibu Soan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan Soan kini memiliki seorang adik. Ia sangat bahagia melihatnya, dan seolah semuanya kembali normal. Namun kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Soan masih sering pulang sebelum kelas berakhir, karena ia belum bisa benar-benar melupakan kejadian traumatis itu. Meski begitu, kehadiran adiknya memberi Soan harapan baru dan alasan untuk terus hidup. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita diajak untuk menumbuhkan rasa empati dan simpati terhadap penyintas kekerasan seksual. Film ini mengubah stigma masyarakat dengan menunjukkan bahwa trauma bukanlah aib, melainkan kondisi nyata yang membutuhkan pemahaman dan dukungan dari lingkungan sekitar. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Dan terima kasih atas dukungannya.